wabarakatuh. Ayyana tadi'u ta'allimana wa ta'allimana di qiraatul Fatihah. Al-Fatihah. Ya kemarin tentang bodoh ini, tentang jahlun atau bodoh, ada bodoh apa? Ini bodoh basit, bodoh basit itu apa? Bodoh yang sederhana apa? Bukan enggak tahu. Terus ada yang bodoh murokab. Artinya apa murokab? Tumpuk-tumpuk. Bahasa Indonesianya apa? Sok tahu ya. Soalnya kan tumpuk-tumpuk ini orang ngerti tapi ngomong ngeyel sisan. Jadi sok tahu ya. Tepatnya bodoh murakab itu bodoh yang sok tahu. Tepatnya sok tahu. Tapi biasanya lek ning kitab-kitab sing diarani bodoh murakab itu terutama terkait dengan teologi itu loh. Sak ngerti gitu. Sakjane ya enggak. Lah kalau masalah teologi, maksudnya ketuhanan, itu kalau saya kurang sreg gitu dikatakan itu bodoh murakab. Ya, ini kritik saya terhadap. Kenapa saya kurang sreg? Kita itu enggak tahu hakikatnya Gusti Allah gitu. Iya enggak? Kita enggak tahu hakikatnya Gusti Allah. Ya, salah satu contoh yang kita pelajari bahwa Allah itu berkata, Allah bertindak adalah sifatnya qadim atau hadis. Ya, tauhidmu biasanya Allah melakukan sesuatu itu ini contoh saya ngeritik saya bahwa itu bisa terjadi perbedaan. Jangan terus langsung klaim itu bodoh murakab gitu. Jadi nek sungguh pelajari dil, Gusti Allah bertindak menciptakan apa itu qadim atau hadis. Yo kan enggak mlebu pelajarane kifayat. Apa ki sing iki kaya senengane kifayatul alam. Gusti Allah bertindak itu bersifat qadim atau enggak? Ya ora mlebu. Kan sifatnya qadim. Satu. Terus padahal saya begini, kalau ada orang berdoa, orang dizolimi, orang benar dizolimi sama orang yang sebenarnya zalim. Orang baik dizolimi sama orang jahat, sama banyak orang. Orang mazlum itu doanya kan makbul kan? Bisa jadi dia berdoa langsung dikabulkan oleh Tuhan, oleh Gusti Allah. Kapan Allah bertindak itu? Jawabnya gimana? Apakah itu qadim? Tapi kadang ada orang yang berdoa yang enggak disembadani sama Gusti Allah. Menurutku enggak disembadani. Besok kapan? Nah, ini masalah kita hakikatnya Gusti Allah tentang hal itu sulit itu. Nah, saya punya prinsip sekarang, tapi ya saya enggak terus membodohkan orang yang beda dengan saya. Tapi pendapat saya mungkin ya dibodohkan sama orang-orang yang dulu. Oh, kamu itu bodoh murakab, mungkin begitu. Ya. Jadi Allah bertindak itu bersifat qadim. Tapi bagaimana Gusti Allah membadani doanya orang yang dizalimi misalnya? Qadim kan atau sekarang? Gusti Allah itu bertempat atau tidak? Lek kamu bilang Gusti Allah bertempat atau enggak? Manggon enggak? Enggak. Adil. Gusti Allah manggon enggak? Aku takut jajal jawab. Engko kuwatir bodoh murakab. Ora wis lek darane aku ngono ku ora bodoh murakab. Saya ngerti dalam hal kita tapi ngekei contoh kayak gini ki murakab itu saya menurut saya satu masalah teologi janganlah langsung mengklaim itu
bodoh murakab. Beda pendapat, ya nggak apa-apa. Beda pendapat bisa jadi. Beda pendapat dalam itu, Gusti Allah bisa mengerti kok menurutku. Lek menurutmu Gusti Allah manggon gak Dil? Orang wani jawab, ben bodoh basit ah. Jawab salah, kuatir lek bodoh murakab lho. Lek ora ngeyel kan ora bodoh murakab ya. Iya guyon. Menurutmu piye ta? Gusti Allah manggon apa ora? Lho kok ora wani jawab sih? Ngono tok Zar, Gusti Allah manggon apa ora? Wis gede-gede takoni iki jeli lek ditakoni cah cilik malah jawab. Mbak Dila cah cilik ade yang cilik. Dila Gusti Allah ning ndi jamu piye? Gusti Allah mboten manggon kan ngono ah. Cah cilik bingung takoni Gusti Allah ora manggon terus ning ndi? Enak Lin, nek jawab ya Gusti Allah manggon ora? Jawab ta, aku kan sakjane saiki lagi pelajaran ya to, ora ya? Kelas 1 ding. Sing iki mesti ana kelas 1. Ya, Mak. Mak, itu kan pelajari kifayatul awam ya. Apa kelas 6 ini? Kelas 6. Wah, itu kan. Berarti. Apa iki? Gusti Allah manggon ora? Urung jawab lho iki mah lho akar piye mung urung jawab kowe. Lah aku kan darane ora manggon iki. Iya kan ora manggon. Lah aku darane manggon ngono. Wong semastawa alal ars. Setelah Gusti Allah menciptakan dan bumi semastawa alal ars. Kemudian apa? Naik ke al ars. Ars. Lho Gusti Allah ora manggon lah ngono ku. Lek kon darane ora manggon ya wis karepmu paham ngono. Lek saya begitu. Kan ini berbeda. Manggon sing siji ndak manggon sing siji ora. Kan salah satu salah gitu kan. Manggon apa ora? Bisa jadi. Dan menurutku yang gak salah. Maksudnya manggon begini, maksudnya orang manggon begini. Lah aku darani manggon mau Qur'ane ngono. Semastawa alal ars. Lah orang manggon ya wis memang di ars Gusti Allah. Ya, kita ndak tahu hakikatnya. Ndak gampang usah ngeklaim dalam masalah teologi itu bodoh murakab. Lah aku maca kitab kok ngritik. Ya ndak apa-apa. Lek kon manut berarti kurang wawasan. Membaca kalau udah wawasannya tinggi itu ya bisa ngomentari. Misalnya saya baca kitab Mutamimah banyak komentar daripada mengerti. Ya, itu menunjukkan kita akan tahu. Tapi saya hormati gitu, bukan saya hormati. Wong saya baca saya ajarkan kok enggak saya hormati. Tapi bukan berarti enggak boleh ngritik toh. Saya sepinternya apa daripada kamu, saya kritik enggak apa-apa, itu demi lebih kebenaran. Itu prinsip. Nanti itu terkait dengan masalah pinter dan bodoh. Ini saya akan terangkan lebih lanjut. Ini penting menurut saya. Ya. Jadi ini perlu masalah teologi, apalagi sama muslimnya gitu ya, sama muslimnya. Mu'tazilah kan juga oleh jarene itu, aku ora ngerti Mu'tazilah pendapat yang ngono tenan ora ditulis ini. Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Gusti Allah itu tidak dilihat besok di surga. Itu dibodohkan sama orang goir Mu'tazilah. Goir Mu'tazilah kita menurut kita. Itu bodoh murakab. Lho, gitu kok bodoh murakab. Ya podo-podo ora ngertine ngono lho. Nah, podo-podo ora ngerti. Cuman yang mungkin enggak masuk akal banget lah. Teologi mungkin selain pangeran kok mendo menungso sampai disiksa lah, itu mungkin maksudnya enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Tapi apapun itu keyakinan. Ya hormat, menurut saya ya. Saya enggak menurut saya sangat tidak masuk logika lah. Tuhan kok mendo menungso terus disiksa sampai ya sakit lah. Itu kok hanya untuk penebusan dosa. Menurut itu tidak logis. Tapi apapun itu adalah keyakinan. Keyakinan enggak masuk akal pun sudah menjadi keyakinan sulit. Maksud saya itu ya monggo silahkan dihormati aja keyakinan. Oh misalnya dekne ya dia enggak percaya Gusti Allah apa nyebabake masuk surga?
Enggak toh? Muslimnya dia masuk, Islamnya dia itu apakah kamu menjadikan kamu masuk surga? Zat. Enggak toh? Dia tidak masuk Islam pun tidak menyebabkan kamu masuk neraka. Muslimnya wong menjadi muslim lah. Itu tidak menyebabkan kamu masuk surga. Orang nggak masuk Muslim, nggak masuk Islam, juga bukan menyebabkan kamu masuk neraka. Lek kowe wis ngandani, misalnya, ono wong jahat, ono wong banyak maksiat, kowe wis ngandani, dekne gelem, yo ora gelem ndekne, kan ora nyebabke kamu mlebu neraka. Mungkin lek dekne gelem menjadikan kamu untuk pahala. Ora usah nemen-nemen. Mbok kongkon ora gelem dadak muring-muring. Mbok kon poso ora gelem mbok berarek. Ini loh, maksudnya yang Bali wingi kok FPI barangan ngajak wong do poso ora gelem do operasi diubah abrik ngono. Emangnya ndekne pemerintah ngobrak-ngabrik. Lek jare Mbah Mus, tidak nyate ora gelem mbok pentungi. Tidak nyate ora gelem ya wis ah. Maksudnya poso itu maksudnya tidak nyate, maksudnya tidak apik ben mlebu swarga, tidak nyate loh, tidak enak. Orang gelem yo wis beneran. Orang pengepi kuota swarga. Maksudnya ekstrimnya. Mak yo enggak gitu. Ini rada guyon. Jadi yo wis jan, ora gelem yo wis aja muring. Iki mun gitu kan. Ya iki mun tentang bodoh murokab. Saya kritisi tentang masalah perbedaan teologi. Ya. Saya ingin jelaskan. Jadi konsepnya gimana sih tindakan Allah itu? Allah fi'li Allah itu, penciptaan Allah. Allah bertindak itu lama apa? Qadim atau baru? Lek ora salah fatalain itu tindakan Allah, ucapan Allah apa segalanya itu qadim kan ngono. Zaman azali gitu kan. Tah. Nek mudeng we diterangke. Iya, semulang sapa sih? Oh, iya, enggak terangke ngono. Qadim. Misalnya lek aku tak takon, saiki niki mau ana dizalimi. Wong iki wong bener, wong takwa, wong iki ndang dizalimi karo wong jahat ngono ndekne ndonga dimakbul. Itu tingkahnya Gusti Allah enggak sih? Tindakan dimakbul, tindakan itu kapan itu? Kan kangelan jawab toh? Apa aku jawaban waduh berat terus di setel kau kae orang perlu ndonga barang kan. Menjawab itu kan bingung saya dari dulu. Nah, sekarang saya enggak, pengen ngerti. Pengen ngerti. Nah ini jawaban. Nah jawaban saya gini tuh mungkin lah zaman biyen ini boleh mungkin udah di murokap juga mungkin. Makanya saya kata sih, ojo gampang murokap. Bodoh ini murokap orang tentang teologis kecuali tadi yang masalah sing iku pun yo wis dadi keyakinanmu, wis dadi keyakinanmu. Lek padha muslim lha ngopo sampai bentrok gitu. Padha enggak ngerti hakikate Gusti Allah. Saya berpendapat begini. Jadi Allah menciptakan sesuatu ini karena dengan ini seperti kalian itu menciptakan program. Kayak wong menciptakan program sepak bola, ngerti? Game sepak bola. Aku ora tau main ngerti ya. Game sepak bola itu kan iso diatur. Jenenge iso diganti. Ora diganti ya mlaku. Tapi engko ana pemain sing anyar juga misal diganti aku ganti yo iso. Menurut Gusti Allah nyiptakan ini karena ada program loh. Saya memahami jadi lebih gampang. Pangeran nyiptakan dunia ini seperti program. Jadi wis digawe gini. Jadi ku terkait lah kamu masuk apa? Kamu mau muslim atau enggak? Kamu mau kaya atau enggak? Itu ada variabelnya di dunia ini. Jadi itu udah diprogram Gusti Allah. Bener azali. Tapi tatkala ada suatu doa atau apa, programnya sebenarnya udah begini, ada doa lah Gusti Allah koyok tandang menurut. Ini nengtungan dan itulah Gusti Allah tandang menurutku. Loh kok ono hambaku sing ngene kok ditandang. Jadi program itu tidak berlaku. Makanya ono sesuatu yang kadang di luar sunnatullah.
Jadi sunnatullah itu maksudnya program. Sunnatullah ngerti? Hukum alam. Hukum alam itulah sunnatullah, program Gusti Allah. Jadi orang wong terus keluar dari sunnatullah, itulah Gusti Allah tandang. Jadi terwujudlah itu suatu keajaiban menurutku. Itulah Gusti Allah tandang. Itu pemahaman saya, enggak ono ning kitab. Iku menurutku. Apa aku ini murokab, bodoh murokab ya ora toh, gampang temen darani bodoh murokab. Jadi saya kurang setuju nek bodoh murokab itu terkait dengan teologis. Kalau lebih ke syariat iya. Nek nyontoh-nyontohnya tentang syariat iya. Jadi contohnya begini. Saya itu kan heran ya, sing tak pelajari terus kawit biyen kayak cilik sampai saiki. Jenenge anjing itu jilatannya anjing itu najis apa? Mughaladzah harus dicuci dengan 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu kan repot gitu ya. Kalau di rumah itu juga betapa jilati sembarang dengah itu kan ya melet terus kan. Anjing itu selalu melet terus ya. Itu kan betapa itu kan. Yang saya nggak habis pikir gitu. Lu artis-artis, yo kadang muslim, yo ngerti kok yo dolane nasu, termasuk siapa ini? Ahmad Dhani gitu. Terus biyen siapa ini? Mantan DPR atau DPR ini semalam biang gendongnya asu wong itu siapa ini? Mantan DPR. Saiki iku juga ekstremen ning Turki yo biasa. Asu ning jero omah dolan. Saya nggak habis pikir, saya nggak mau sok pinter, maksudnya pinter dewe. Saya pernah gitu nyoba takon, saya nggak habis pikir. Ternyata jawabnya mereka sebenarnya nggak ngerti. Aku belum ketemu sakjane kompeten tenan lah, tahu tentang itu belum pernah nanya. Cuman yo ono bocah sergep salah, terus aku ngomong ini komentar. Padahal ini hadisnya sak ngerti ku hadis sokeh juga idza walagul kalbul inaa lali mesti idza walagul kalbu idza walago ahada salah satu ahada inaa ahadikum idza walagul kalbu inaa ahadikum ngono aku seling lali. Iya, hadisnya piye? Ning Bulughul Maram. Idza walagul kalbu ahada inaa ahadikum fal yaghsil sab amaratin ikhdahuna bit turab. Kan salah satu kan kayak gitu. Lah ngono ku jawabe piye? Lah iku piringe piye? Batin jawabnya kok itu kan masalah piringnya piye. Iki cah orang ngerti, lah iki cah orang ngerti sok tahu. Lah iki lah menurutku lek ndekne ngeyel ning kono iku lah murokab. Wong ndekne urung tau ngerti kados-kados liyane wis ngomong iku murokab. Lek aku kan enggak mau sok tahu bahwa yang benar begini. Tak takokke gitu loh. Kok demikian yo muslim mereka kok biasa dengan karep kan takon ternyata yang murokab dia. Enggak saya enggak mau terjebak pada murokab lah. Faktanya kok sampai sekarang pengen ngerti dalilnya ya apa sih kok yang Turki barang ngon ngasih di rumah ini. Nah, saya pernah ngon tapi kan Tegal. Boleh enggak melihara anjing? Boleh enggak ta? Kira ngerti, lek santri biasanya bablasan ngerti asu kudu dipentungi. Wes iku. Lek jenenge santri ku lek ngerti asu najis iku wis bawaane kudu mentungi. Ya ki. Iya, lek santri iku salah kaprah. Sapa sing ngomong? Wong ngerti asu ku bawaane kudu mentungi. Padahal ngingu asu lek ora ning omah iku ya entuk. Berburu pakai anjing boleh enggak? Anjing itu berburu gigit terus sampai mati dibawa ke tuannya. Sah enggak? Deal. Sah enggak? Zar. Sah. Ini Quran loh.
Anjing untuk berburu. Iku ning Quran iku ora tanggung-tanggung. Sah itu. Berburu pakai anjing. Lah carane piye anjing iso berburu lek ora mbok latih? Bukan latih wong Kristen ngono. Kan yo kowe latih wis latih kan. Latih. Boleh. Ini anjing itu boleh. Jadi kalau boleh aja. Sing penting aja ning rumah. Soalnya ngelatih sembarangan. Kowe nyekel-nyekel yo ora apa-apa najis. Kowe nyekel tai kan yo boleh nyekel apa. Iku cuma kan yo ento kan kerjamu ngono, tapi kan kok diwiso. Itu yang maksud saya satu sisi membenarkan persepsi anjing tentang anjing untuk cah pondok biasanya. Santri ku wis lek ngerti anjing wis bawaane kudu mentung. Iku kawit biyen. Boleh. Tapi sing penting aja ning jero omah. Ing jero omah ngleti sak barang dene apa kowe ngerti. Di samping sana hadis liyane malaikat ora gelem mlebu ngono ono anjing. Dengan itu boleh. Lah ning pekarangan omah yo aja. Satu, secara ini sosial sama masyarakat itu enggak enak. Medeni wong to. Kowe lek jajal dijuguki asu pasti ndredeg. Apa sing ora iku lho, wong apa iya. Jadi aku pernah ning Makassar. Dalan itu mesti juga dalan gede, mobil yo iso lewat rono iku. Lah aku metu ke kono anggere lewat rono kono asu. Cukup mesti cukup. Lah aku gergeten ya tak wantem ning jero pager. Tak wanem bias ono sing duwe. Wah aku tesinane. Jangan kok lempar itu anjing. Saya ora kalah teman. Jangan kok kasih nyala itu anjing. Saya takut. Saya berhak untuk tidak takut. Bener enggak? Saya berhak untuk tidak takut. Nyala itu takut. Jadi jangan kasih nyala itu anjing kalau saya lewat. Terakhir anjingnya dikek ning mburi. Yo karepmu ngono. Pokoknya berhak saya untuk saya lewat enggak takut. Ya jadi maksudku nek ngene anjing itu juga memang mengganggu orang lain. Wah, wedi, apapun wedi wong. Meneh gila, walah kecipret. Ya. Jadi iku sok tahu lebih ke ini. Sok tahu yo lebih ke masalah syariat sakjane. Wong sing ora ngerti. Lah menurut saya termasuk yang enggak mau sok tahu ya. Malah saya ngalang-alang. Termasuk ya saya tentang pendapat saya terawat dulu 20, pernah 8, terus saya balik nih 20. Itu karena apa? Saya tidak mau terjebak maksudnya yaitu karena saya merasa ini udah patokan ini enggak waktu itu. Mana menurutku yang lebih kuat loh. Saya pernah 8 juga. Saya ini balik nih 20 pengertian saya. Ya enggak apa-apa itu proses. Ya. Tapi lek aku ngajari itu kan enggak ngene saiki. Lek aku tentang syariat tentang hukum-hukum ini aku semangat ngajari apa? Kamu belajar fikih itu sudah benar. Ya. Itu penting. Kamu belajar ilmu fikih itu sudah benar. Tapi sebatas benar untuk dirimu. Jangan kamu membenarkan orang lain yang beda dengan kamu. Karena ngertimu masih sebatas itu, ya. Penting itu. Isoku saiki dene kowe engko naik ke tingkat yang lain monggo. Tapi kamu ngajar itu sudah benar untuk diri. Jadi kowe lek diotak-atik wong ya saya belajar begini, ya wis bener wis ana sing takno. Ngono bener. Tapi ojo nyalahke wong liya. Itu prinsip ning fikih. Gimana tekan ndi? Arep baliknya kok lali. Lah ya saya pernah ya orang yang sok tahu terawih itu 8. Saya ini sekedar cerita. Kadang karo ketua MUI Bogor. Kok Bogor? Wonosobo. Saya bakasiku dene delalah sering ceramah lek ning masjid ngisi senengane ngritik terawih itu 20. Lah terawih itu 8. Itulah yang terus saya tanggapi. Saya tanggapi terawih kok 8 dasare apa kan misalnya. Karena 8 biasanya itu hadisnya Aisyah kan. Hadisnya Aisyah bahwa Nabi itu tidak pernah lebih dan kurang sholat 8 rakaat, baik di bulan Ramadan atau tidak. Jadi ya 8 itu. Jadi berarti lah tahajud gak ono sholat.
Berarti lek wis salat tahajud gak ono salat tarawih. Fakta itu akhirnya dia juga nggak ada sholat tarawih. Nah, ini hadis yang dari yang lain itu saya lupa karena saya nggak sekolah. Dia napal hadis kalau siapa Nabi kalau Ramadan selalu keluar sholat berjamaah. Kan hadis saya pernah itu, tapi nggak disebutkan rakaatnya. Pada hari keberapa hari tapi datang. Pada hari berapa nggak datang. Ditakon kenapa? Khawatir lah dianggap wajib kan gitu jangan. Jadi sholat apa itu? Tidak ada namanya. Jadi lek kendaraan sholat ujungnya sholat tarawih itu bid'ah. Jadi tapi bid'ah itu apa salah? Lho, kowe iki sing ana sing dino to, sapa iku? Abu Bakar. Waktu itulah berdasarkan tarawih itu sholat itu Nabi melakukan Ramadan itu terus menurutku 20 bisa jadi. Tapi kan ya enggak harus 20. Tapi bisa jadi 20. Karena dia yang ikut dulu sama Nabi. Lah kowe ora ngerti sok ngono. Jadi ono iku dong. Tapi nama tarawih sendiri menurut saya itu ya bid'ah. Ya ndak apa-apa jenenge wae. Iku sholat, tapi ada sholatnya itu. 20 ya manut sahabat. Lelek sing 8 malah ora ono. Tarawih 8 itu malah ora ono menurutku. Enggak apa-apa saya nanti dibalik tambah ilmu saya. Misalnya saya digugat omongan ono sing krungu ya enggak apa-apa, saya akan tambah ilmu. Menurut saya semua ngurkat itu memang ora tarawih. Jadi aku eling bapak, "Wolu iki ora tarawih." Jenenge. Iya, bukan tarawih. Jadi kapan Aisyah itu? Lah kan sepengetahuan Aisyah, memang kita tahu Nabi itu ya ono 8 rakaat ning omah. Itulah tahajud. Jadi beda tahajud dengan tarawih. Jadi kok bar tarawih witir kok iso naik tahajud. Lah sing MUI mau tak takoni, ya onone tahajud iku tok. Lah niku berarti enggak ada tarawih. Lah ngopo mbok pindah ning ngono iku. Jadi dia meniadakan hadis yang Nabi pernah sholat itu juga hanya dari Aisyah. Jadi enggak anu sakjane tarawih 8. Tapi apa tarawih 8 salah? Ya enggak ono rakaate. Ya. Tarawih 8 rakaat itu enggak salah. Soalnya waktuku dasarnya enggak ono. Tapi sing maksudnya manut enggak konsisten lah. Lebih konsisten memang 20 sing dino 20, tapi kan bisa lebih juga kan. Lek 8 ya enggak memang kesel. Tapi lek sing salah menurutku ya. Wong tarawih itu 8 rakaat, soalnya hadisnya iki salah. Jadi lek aku takoni kakak, kenapa orang tarawih ada yang 8 ya ngono. Lek saya jawab apa? 1 karena rasa rasen. 20 kesel. 2 orang nggak tahu sok tahu, agar dia mendasarkan hadisnya gini-gini, orang nggak tahu tapi sok tahu. Menurutku, ya inilah menurutku sing arep mau aran murokab ya iki. Murokab ya ini, orang nggak tahu sok tahu. Ya orang yang nggak tahu sok tahu, karena dia belum tahu hadis yang lain. Asumsi saya. Lah kowe karena aras-arasen it's okay lah. Aras-arasen 8 timbang ora. Jadi 8. Jadi aku lek takoni kakak anakku takon, "Ya itu kenapa?" 1 2 ada 2 alasan itu, Kak. 1, memang aras-arasen 20. 2, orang yang enggak tahu sok tahu. Kalau tarawih yo 20 rakaat itu, padahal biyen aku pernah 8 lho. Ya karena batas hadis tahunya sebatas itu tadi. Enggak ada kata tarawih jadi sing salah kok malah tarawih ku 8 rakaat di hadisnya gini-gini. Itu menurutku sing salah. Ya, ini menurut saya. Kalau aku dibenerke meneh ya gak apa-apa ngono. Masalah ini. Ya. Apa meneh terus lek ndarani salat tarawih 20 bid'ah wis tambah parah meneh iki. Ya. Malah bid'ah itu lagi dibangun itu bid'ah itu istilah tarawih wis bid'ah. Akhirnya ono sing ekstrim, orang sing memahami niku aku saya eling iki termasuk sing cerita kae meneh. Jadi pernah aku training PII. Training PII biyen sing diwarai iku wudu lah aku kan sunahnya gini, fardunya gini. Kan ono kan diajari ngono. Sing kita enggak perlu fardu dan sunahnya, tapi bagaimana Nabi itu berwudu. Sok tahu lu, kowe iki lahir kapan wis sok ngerti wudune Nabi wae. Lah itu pendapatnya
salah satu pernah ekstrim. Dan nyinyir gitu. Saya inget meskipun saya SMP lah SMA, saya inget wong iki dan wongnya saya bisa ngerti. Wah, boleh saya ini saya ngono ora. Lek saya ini ketemu lek bakas nyinyir kuwi. Jadi nyinyir tentang tarawih itu lek gasak ingin. Saya kalau bulan Ramadan itu seneng. Soalnya kalau habis Isya itu dapat bisa naik motor ngebut. Jangkrik betul ngerti maksudnya. Wong do tarawih aku ora tarawih lho. Wong tarawih iku ditagap gampangane ngono. Dadi wah alasan nyinyir lho. Iku aku lek eling wah kok kae. Dadi alasan. Dan lek Ramadan enake senenge kok boleh berisa. Nek ning numpak motor kan iso ngebut, soalnya sepi dalane wong do tarawih. Nyenyak. Ora ketemu saiki. Iya. Iku aku wis eling wong. Iku wong nek iku arep arane murakab menurutku yo enggak apa-apa. Karena apa? Ngeyel sok bener. Lah, bagaimana kalau misalkan sudah kita bicara tentang tadi apa? Teologi atau syariat yang beda kita bicarakan kok ternyata masih perbedaan pendapat. Itulah beda pendapat. Apakah ada? Ya ada. Contoh beda pendapat itu adalah keniscayaan. Ya, beda pendapat itu keniscayaan, suatu yang niscaya terjadi. Apa ono contone ono Nabi. Jadi kayak kasus waktu ning Nabi kan menurut kamu ke Syam, jangan sholat asar sebelum sampai sana. Itu hadis. Itu kan sahabat nanggapi dua. Bener kabeh sih. Lek kon nanggapi piye jal? Ya memang njajali terus ora kowe urung tekan Syam, urung tekan kowe aja salat asar mangkatmu sadurunge dhuwur. Apa bar dhuwur. Kowe aja salat asar kejebol tekan Semarang. Kowe kok utawa kowe penurut karo gurumu dikongkon ngene. Kowe lenga Semarang, terus dia dikon ngene. Kowe aja salat asar kejebol wis tekan Semarang. Ternyata kena macet. Kowe wong taat, kowe apa? Salat ning dalan asar teko maghrib. Teko Semarang itu wis kelewat maghrib. Apa maghrib? Apa langkah kamu? Jam. Lah itulah pernah terjadi nih Nabi. Jadi yo sahabat ana sing darani yo ora kudu yo asar ning dalan. Jadi memahami makna Nabi itu cepet-cepet toh sehingga kamu sebelum asar nyampe Syam. Pokoknya sampai nanti lupa aku hadis yang itu lali kabeh. Pokoknya sampai kamu cepet toh sehingga sampai sana sebelum maghrib. Jadi sholat asar ngono. Memahami. Lah ternyata ndak, kan tetap yo asar sing memahami ngono. Tapi sing memahami apa adanya ya wis engko sampai kono asare bar maghrib. Itu keniscayaan terjadi beda pendapat ndak? Niscaya itu. Lah nek wis kaya mengkono, itulah keniscayaan perbedaan. Kita wis bahas alasan lu Nabi kan begini. Ngongkon ojo salat asar kejaba wis tekan daerah kono. Ya tak tugemi, bener toh? Sing siji ngugemi. Iki maksude kowe iku cepet-cepet sehingga tekan kono iku aja sadurunge maghrib. Lah digandeng ternyata ndak bisa tetep asal jalan. Siapa sing salah? Orang yang salah toh? Padha bener. Ini salah satu bentuk keniscayaan adanya perbedaan. Jadi kalau toh sudah dibahas gitu, ada perbedaan lah, itulah beda pendapat. Kita saling menghormati dengan perbedaan pendapat. Tapi setidaknya sudah pernah dibicarakan. Ojo sok tahu murakab kucing ini ya. Murakab. Jadi itu tentang murakab. Bodoh, basit dan murakab. Terus tambahan bodoh karena benci atau senang sesuatu atau keinginan sesuatu itu bisa menjadikan orang itu jadi bodoh statementnya, pernyataannya atau pendapatnya itu jadi bodoh. Kemarin Mas tak contohnya yo rizik yang menjadi masalah
Saya dulu sebenarnya nggak seanti gitu loh. Malah dulunya sebenarnya nggak anti gitu, ngomongnya apa. Tapi karena ini saya jadi ini harus ditolak ini. Dan ini perlu saya sampaikan. Lu wong jelas-jelas begini kok kamu ikuti. Waktu reformasi itu orang lahir ya. Tahun 98 yang peran revolusi itu reformasi itu Amin Rais dulu. Saya termasuk pendukung Amin Rais dulu. Tapi gandeng ini ambisinya seperti itu karena dia keinginan sesuatunya tinggi, gedingnya karo Jokowi gitu sampai ndak waras menurut pendapatnya. Saya jadi bisa berubah. Saya dulu PBB bulan bintang, yang geding PDIP. Sekarang saya jadi berubah. Enggak. Itu karena apa? Kuncinya apa nanti? Mendengarkan orang lain. Ya. Jadi jangan terlalu benci pada sesuatu yang tidak biasa. Itu berhati-hati bisa membuat orang bodoh dan itu malah sangat berbahaya. 2. Pembagian bodoh. Terkait lagi dengan pinter dan bodoh. Ini yang perlu saya ini ngitip Plato. Plato siapa? Tahu perlu Plato enggak, Dil? Filsuf zaman Yunani. Menurut ini pendapat malah sengafik tentang pinter dan bodoh. Dan ini saya jadikan referensi. Maksudnya tak nggu pegangan terus. Apa katanya? Jadi saya nggak tahu urut-urutannya ya. Tapi bahwa terkait dengan orang pinter dan bodoh, manusia terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran ngerti tau? Kuadran 1, 2, yang X itu. Manusia terkait dengan pinter dan bodoh terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, orang itu tahu bahwa dia itu tidak tahu. Dia itu tahu bahwa dirinya tidak tahu. Baik enggak ini? Baik. Ya kayak kowe ini. Ya saya wong saya cilik ora ngerti. Maka konsekuensinya akhirnya wonge gelem belajar. Itu gelem tahu, sering takon apa. Ya belajar, proses belajar supaya menjadi orang yang tahu. Baik ini orang. Ya memang ada proses. Ini merupakan proses. Jadi orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Yang kuadran 2, orang yang tidak tahu dirinya itu tahu. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Kaken sinau terus sakjane wis ngerti, tetep ae ora ngerti lek dekne iku sakjane ngerti lho, wis ngerti. Apa endi ku sing siji karo sing loro? Dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Apa sing siji ya? Iya, pokoknya gambaran. Yang ketiga, orang ya iki lek sing kuadran 2 iki contohnya apa? Ya wong wis pinter. Sakjane wis mumpuni ke masyarakat ndak mau bertindak. Kuwatir wae lek dekne iki bodoh. Iya. Ilmu wis ana, Dil, wis pinter. Misale semene iki. Lek kon ono melu mulang kok gak gelem. Alasannya urung iso lah iku. Kamu itu tahu, kamu itu tidak tahu bahwa kamu itu tahu, misalnya. Jadi jangan terjebak pada kuadran 2 ya. Nek wis pinter. Jangan terjebak pada bagian manusia kuadran 2. Kamu sebenarnya tahu, tapi tidak tahu. Pura-pura ya tidak tahu kalau dunia tidak tahu. Yang kuadran 3, orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Apa enggak? Hah? Yo apa? Jadi lek posisinya dia tahu bahwa dia tahu, itulah yang paling bagus. Jadi akhirnya yo dekne ngerti manfaatke apa yang dia ngerteni. Kowe iso iki ya mbok warahke wong. Mbok iki ada wong sing salah tentang ini, kamu membenarkan. Karena
ketahuan kamu. Itu yang kuadran 3. Yang keempat ini yang berbahaya. Apa? Kira-kira apa? Apa? Apa yang keempat kira-kira? Apa? Tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Welek gak itu? Welek. Jadi apa? Jangan bang. Sok tahu. Orang sok tahu. Orang ngerti tapi dia ini gak ngerti lagi ngerti. Rumangsane ngerti. Inilah yang berbahaya dan ini banyak. Nah, sekali lagi dan ini berputar bisa jadi. Wong sing asale tahu, dirinya tahu, lama-lama juga bisa terjebak pada dia itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang saya pegang. Ya. Orang yang asal tahu dirinya tahu karena dunia itu berubah. Benar, ini bisa berubah. Kok iso? Ya gini, rumangsane. Ya waktu dekadenya dia. Yo marai iki ngajari apa sesuatu, iku wis baik. Yo ngajari apa lah san. Wis terbaik. Karena dunia berubah, update lah. Ono perubahan yang lebih baik. Nggak mau menerima. Akhirnya ya orang rumongsone yang terbaik ya dia. Itulah dalam satu kasus dia menjadi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Menjadi sok tahu. Siapa biasanya orang yang kuadran 4 ini? Ya. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itulah biasanya tokoh masyarakat. Malah tokoh masyarakat yang tidak mau menerima. Mungkin juga kiai. Mungkin juga kiai. Orang nggak ngerti tentang pengetahuan umum. Kiai sing ora ngerti ora tahu mangan sekolah, istilahnya. Ora tahu mangan sekolah bicara pengetahuan umum. Lek dekne saya ngakoni ora ngerti sih ora apa-apa. Tapi sok tahu ikulah yang kuadran. Padahal kok bebas. Di samping murokab lek baru kategori yang tadi, ya sok tahu. Weyel sisan. Dunia iki yo datar, ora bulat. Bener enggak itu? Dia lebih dari sekedar kiai itu. Waktu berbahaya ini. Jadi ya saya pengen. Biasanya masalah saya ini ngeritik juga, termasuk autokritik ya. Kritik saya. Maksud kritik autokritik apa? Kritik pribadi saya itu. Jangan saya sampai seperti itu. Biasanya, terutama saya kiai ini termasuk juga saya ngeritik kiai gitu loh, orang kiai. Wong sing wani ngritik kiai kan yo paling ora yo naik kiai nah yo. Jadi paling ora selevel. Iya, enggak. Ya ini saya serius. Jadi memungkinkan seorang kiai sing ora tahu mangan sekolah, ora tahu sekolah umum, enggak tahu pengetahuan umum terkait dengan ilmu umum ini bisa bersikap dia itu tidak tahu bahwa dirinya tahu. Contoh ekstrimnya bin Bas. Contoh liyane apa sih? Ya iku. Mas Halim pernah mau ngaji karo Kiai Sopul gara-gara ora bicara tentang langit, ora percaya munggah bulan niku. Alah mbah iki ono kiai yo ngene. Jasan mbah mosok ora percaya munggah bulan. Karena ya pengetahuannya enggak sampai gitu. Ya, makanya satu sisi kadang pengen ngajari kayak gini MA itu bener pengetahuan umum enggak ngaji ngene tok. Supaya wong sing pinter-pinter agama nantinya jangan terjebak pada kuadran 4. Ya. Dan enggak masalah pengetahuan umum tok, tapi biasanya sing pengetahuan umum gitu loh. Para iya kira-kira kan kira-kira rawani dik nih, ora level.
Ora level. Lah aku level wani wae. Lu aku kuliah sampai rampung tak. Ojo koyo kuliah ora ben-ben kuliah tenanan iki. Institut Pertanian Bogor men. Ngaji kitab bundul ya iso jal. Apa jal piye? Kan berarti ya selevel lah. Iso luwe. Ya, iso luwe dalam hal lain gitu. Cuman ngaji ini kurang ya, jadi wani ngritik maksudnya apa? Ini demi kebaikan lah. Jadi hati-hati bagi mungkin tokoh masyarakat, mungkin kiai sing ora tau mangan sekolahan, kalau bicara tentang pengetahuan umum itu hati-hati. Ojo sok tahu. Paling enggak tahu takon lah tentang sing ngerti, misal tentang COVID-19 iki opo yo takon. Orang ngerti COVID-19 virus itu apa ngomong ning Quran ngene, ning kitab kuning ngene iki koyo ngene. Sapa kitab zaman apa iki? Sapa? Kedokteran Ibnu Sina misalnya. Kan ya wis ora dadi mbok waca saiki. Apakah dia enggak sangat berjasa di zamannya, tapi sekarang masih dianggap bapak kedokteran internasional gitu ya, kedokteran ya. Tapi apa yang dikatakan dulu, apa yang dulu jadikan referensi. Jadi referensi sekarang kan enggak inilah istilah masing kitab mangkak mbok waca. Ono bener ya. Jadi tentang pengetahuan, kowe maca kitab kuning ya mangkak. Aku ki ono bener. Tentang pengetahuan umum ya. Tentang pengetahuan umum, kowe nganggo referensi Timur Tengah ono sing kitab-kitab suwe. Yo ora kitab kuning meneh iki jare. Jare mas kitab mangkak mbok waca. Iki maksudnya dadi para kiai sing tentang umum. Aku eling ya lek bapak jadi orang mangan sekolah ya. Tapi kepengen ngerti itu macane tafsir Sultan Tawiyah. Pernah dengar? Itu tentang pengetahuan umum. Jadi ngertine bapak kayak alman wong kait ben ora mangan sekolah. Tapi bapak tidak termasuk sakjane sing enggak mau menerima pendapat orang lain. Bapak itu demokratis dan almarhum bapak. Tapi salah satu aku kayak contoh ini, maksudnya sing itu karena bacanya hanya itu. Maksudnya dalam pengetahuan itu kitab mangga Jerman. Sudah tahu. Ya memang pengetahuan, ngertinya vitamin doh, apa yang bermakna vitamin. Oh itu vitamin. Lagi saya SMP tak boleh kalian ngerti on karbohidrat atau apa. Vitamin itu bagian dari jadi makanan yang bervitamin. Vitamin itu apa? Betul. Ya karena ya referensinya Sultan Tawi. Jadi saya kini tapi kau ngerti enggak? Makanan bergizi. Apa maksudnya bergizi? Aku gak ngerti juga. Kok doae kalau referensi kitab mangkal. Apa jajal? Makanan bergizi. Ini apa sih maksudnya? Ngerti enggak kayak maksudnya? Apa Zar? Makanan bergizi. Ini tuh maksudnya apa makanan bergizi? Apa tak? Gak ngerti juga gue. Oke, sekolahmu SMP itu selalu ini aku marah. Siapa ngerti makanan bergizi maksudnya apa? Apa mah? Ini apa? Ayo delok makanan bergizi. Jamin bapak ngerti halalan toyiban itu ya bervitamin. Iku bosik salah kitab karena nggak ada maklumat sebelumnya, pengetahuan sebelumnya ngerti nih vitamin itu. Saya ingat itu. Tapi nggak sok tahu, Bapak. Ya memang nggak tahu gitu loh, nggak tahu dalam hal itu ngerti nih. Tapi aku kudu guyu. Maka tadi halalan thayyibah gitu. Bulu wasrobu halalan thayyibah pokoknya halalan thayyibah yang halal dan buruk itu halalan thayyibah itu bervitamin. Jadi kan kitab tafsir kitab Sultan Tawi. Lah aku terkudung guyu. Tapi kan enggak sok tahu. Ya enggak tahu sebatasnya mau ngono tok. Makanya aku nek sing berbahaya itu terus sok tahu terus wajar. Orang mangan sekolahan bicara tentang umum. Tentang masalah bumi, tentang masalah salah, tentang kedokteran.
Jadi kok Quran ini, ora dadi Quran ora iso dibuat referensi untuk ilmu pengetahuan. Saya berani mengatakan itu Quran ndak bisa. Onone ngomong tentang makanan yo halalan thayyibah ngono kok. Apa iso mbok arani referensi yo ndak bisa. Apa ngono istilahnya mau nggo ana pagran Quran itu begini, bicarakan itu yo tapi ndak bisa referensi pengetahuan umum ya. Ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan cara mendapatkannya aja prosesnya begitu kok jadi referensi. Salah. Ini semuanya yang ngomong aku. Yang wedi kan untuk iso diguru referensi. Wah, wedi ngono. Lawan. Quran tidak bisa digunakan referensi untuk ilmu pengetahuan. Karena proses ilmu pengetahuan itu adalah ada cara-cara ilmiah untuk mendapatkannya. Dan itu tidak terus tanggung jawab. Jadi soalnya nanti bisa jadi ada tabrakan. Ini saya ngajari San. Bagaimana kalau ilmu pengetahuan tabrakan dengan Quran? Itulah mensikapinya. Nek saya katakan Al-Quran tidak bisa dijadikan referensi untuk ilmu pengetahuan. Ini saya berani katakan itu. Karena proses ilmu pengetahuan itu ada caranya dengan cara ilmiah. Itu ada prosesnya dan tidak harus mengambil Al-Quran, tidak. Dan ada kalanya itu terjadi perbedaan. Bagaimana mensikapi kalau terjadinya perbedaan? Jadi contohnya ini pengetahuan ini contohnya tentang Nabi Adam. Ya. Nabi Adam. Adam adalah manusia pertama yang dibikin dari jin. Tapi itu ya belum maksudnya ini enggak tabrakan sih, tapi belum komplit. Ada yang belum komplit gitu ya. Ada yang belum komplit, bukan tabrakan lah ini. Manusia pertama diciptakan adalah Adam. Qot'i itu, Quran itu. Manusia pertama diciptakan itu Qot'i. Ya enggak? Terus ono Pithecanthropus apa itu ditemukan itu kan tahun berapa sebelum Masehi. Itu secara ilmu pengetahuan benar adanya. Saya katakan, ojo sok bantah itu sebelumnya, itu ngarang keramal, bodoh, sok tahu, nggak tahu sok tahu. Itu benar juga. Karena ada prosesnya yang benar. Lek orang dari benar karena orang ngerti. Lek ngayal yo kuadran 4. Lek orang ngayal yo mau gua ngerti ngono tok ayo. Lek ngayal kuadran 4. Itu benar. Lah itu kan juga 4 tahun sebelumnya. Lah ini yang sing belum lengkap itu kan Nabi Adam tahun piro sih ning bumi. Lek lah sing salah. Sing lengkap. Lek ana sing ngitung-ngitung ngene nanti belum tahun iki enggak cocok. Ana sing luwih dhisik Pithecanthropus. Bagaimana mensikapi kayak gitu? Lek saya tawakuf berhenti di situ. Nah, no comment. Menurutku no comment. Bisa jadi wong sing ngitung malah sing salah kemudian. Lek begini aja saya berani komentar. Cuman menyikapinya gimana? Ya ini akeh ngomongnya ngaji kitabnya sih deh. Sakjane riah ini sing tapi ora mangkat, malas. Kayak ya kurimat alaikum maitatu wad damu wal lahmul khinzir. Daging babi diharamkan. Dasarnya apa? Secara ilmu pengetahuan daging paling produktif itu babi. Yang tidak ada efek sampingnya yang kuat dibanding yang lain. Aku ngomong ngono. Ya jadi salah ke statement saya. Apa sengaja nyalahke? Daging babi secara pengetahuan itu daging yang produktif, gampang dihasilkan, tidak mempunyai efek samping yang mematikan yang ini. Ada statement saya yang salah. Kalau ada silakan saya dikritik. Akan saya berubah, saya enggak kalau itu benar dengan ini saya enggak malu mengubah statement saya demi kebenaran. Tapi menurut saya enggak ada itu. Padahal Quran
melarang. Tabrakan enggak itu dengan ilmu pengetahuan umum? Tabrakan. Bagaimana kamu mensikapi? Darani ilmu pengetahuan salah kah? Atau membolehkan dengan dalil ilmu pengetahuan kah? Atau yang lain? Inilah aku memakai contoh mensikapi. Cuma makanya tak koreksi sih. Qur'ane ana sing koreksi enggak? Bahwa kurimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir. Ana sing koreksi? Daging babi itu diharamkan. Siapa sing koreksi? Enggak koreksi. Benar adanya Quran. Ya, qot'i. Maksud qot'i apa? Qot'i dilalah maupun subutnya. Keberadaan Quran qot'i, maknanya jelas. Lahmul khinziri. Oh, itu daging babi lek celeng ora misal. Ora ngono. Ya wis iku padha. Qot'i setuju? Sepakat itu bukan sepakat? Qot'i haramnya? Iya. Kok ora sepakat atau ora sepakat iki? Menenge. Sepakat enggak? Haramnya? Sepakat. Saiki nek saya bicara ilmu pengetahuan nih. Daging babi adalah daging yang paling produktif. Lemaknya digunakan banyak hal. Dia tidak mempunyai efek samping yang mematikan. Siapa yang mengoreksi tentang pengetahuan ini? Tak koreksi enggak ini statement pengetahuan ilmu pengetahuan saya? Enggak kan? Benar berarti ilmu pengetahuan itu. Nah, apa salah? Nek salah enggak apa-apa. Lek saya ngomongin ono sing nyalahke aja muring-muring. Telepon aku misalnya sing nanti ngomong. Apa sing telepon tak ada iki salah ngomong bener tak ganti aku omonganku ra isin aku. Nek memang demi kebenaran. Tapi statement saya menurut saya ini benar. Nek enggak ono sing protes berarti benar. Ini enggak protes toh? Benar. Sekarang bagaimana berarti tabrakan ini ilmu pengetahuan dengan pengetahuan, Quran dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana menyikapi? Apakah kamu goblok ke ilmu pengetahuan itu? Apakah kamu membolehkan menghalalkan ini karena pengetahuannya seperti itu? Lah terus piye? Lah terus piye? Ya, terkait dengan larangan atau perintah dalam Al-Quran yang qot'i, kita harus ikuti apa adanya. Itu haram ya kita tinggalkan wong isih ana daging liyane. Ana sing daging sing halal, ya gitu. Pengetahuan biar berjalan seperti itu. Suatu saat bokan mbok lek basa ngene, suatu saat barangkali itu ada temukan. Tapi sekarang itu ya begitu. Ilmu pengetahuan ya sekarang itu. Enggak bisa ilmu pengetahuan sampean menawa iku gak pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sudah terbuktikan. Ya sekarang begitu. Orang yang dikai ya sing saiki kita akui gitu. Kita mencikapi ya ben ilmu pengetahuan ngono. Gusti Allah melarang. Ya Gusti Allah melarang, mencikapi Gusti Allah melarang tetap kita jalankan larang pengetahuan ngono. Lu Quran ketinggalan zaman yo mbok. Pokoknya bukan ketinggalan zaman itu larangan aja. Jadi bentuk itu adalah kita mengikuti. Ya, kita tidak makan daging babi karena bentuk dari ketaatan kita kepada Allah. Kalau sudah masalah ketaatan, itu kan sikapinya ya kuat enggak kuat. Ya kita hindari itu kan. Terima enggak terima ya itu kita bentuk ketundukan kepada Gusti Allah. Baru sikapi gitu ya. Itu bentuk dari ini. Kembali lagi ke tadi yang kuadran 4 ini. Ini autokritik saya. Juga untuk saya tekankan kepada kalian juga. Ya. Hati-hati dengan kuadran 4. Tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Itu akan terjadi pada siapapun, ya terutama mau aku lek ngritik tak ngono kiai sik ngono maksud iki kalangan kiai sing ora do mangan sekolahan iku lho. Hati-hati terkait dengan ilmu pengetahuan. Lek ora ngerti takono. Lek pengen ngerti sakjane memang belajar pengetahuan umum. Demikian juga mungkin dosen-dosen apa-apa sing sok ilmu pengetahuane
tinggi ngomong tentang agama. Ngomong tentang agama. Ya bisa jadi salah, ngeyel sisan. Itulah kuadran 4. Demikian juga itu. Tokoh masyarakat wis diunggul-unggul masyarakat, wis iki enggak mau mendengarkan orang. Nah, kuncinya gimana kita tidak terjebak pada kuadran 4? Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Apa kuncinya kira-kira? Ini juga untuk menasihati diri saya. Kuncinya apa, Dil? Dengarkan omongan orang lain. Dengarkan pendapat orang lain. Selalu update. Itu kuncinya. Iya enggak? Kalau selalu update tentang apa, itu enggak akan terjebak pada itu. Selalu mengupdate, selalu mendengarkan orang. Jadi saya ingat betul, jadi ngendikane Mbah Mus. Jadi terkait dengan putra mantune Ulil Absar Abdallah, dulunya ikut jil, wah pendapatan luar biasa. Mbah Mus ngomong, selama isek gelem dengar kayak wong liya, isek gelem belajar, masih gelem mendengarkan orang lain. Jadi trep gitu. Akhirnya sekarang saya Gus Ulil Absar Abdallah malah ngajine saiki malah asal ngene dibual to tau. Saiki ngajine mengapa? Iya toh. Iya Ulumuddin. Jadi liberal banget itu. Saya jadi ya termasuk saya dulu kan mesti omong kayak saya dulu ikut Hizbut Tahrir itu. Sekarang apa? Saya tuh kan mengkantor Hizbut Tahrir sekarang. Gitu. Karena apa? Prinsip saya gitu, saya dengarkan orang gitu. Jadi kuncinya siapapun orang yang mau mendengarkan pendapat orang, yang mau menerima usulan orang lain. Menerima itu bukan berarti terus melaksanakan usulan ya. Menerima kita pikir-pikiran dulu, menerima usul orang lain, mengupdate informasi-informasi. Insya Allah tidak terjebak pada kuadran 4, yaitu kuadran paling buruk dari sisi manusia tentang pengetahuan dan tidak pengetahuan, yaitu kuadran tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang paling penting menurut saya tentang bodoh dan pintar. Pengen sekali menerangkan tentang ini ya. Jar kowe dumeh engko lek wis mondok kok santri ini paling pinter dhewe sak mari gunung. Ana apa-apa ngene diusuli ora iso. Aku kan wis mondok berang tahun hafal Quran aku. Jar update lah ya. Dengarkan orang lain. Jangan-jangan nanti kamu terjebak pada kuadran 4. Ingat ini pesan saya, termasuk diri saya ya. Saya pesan kalian, kalau saya salah, suatu saya bablasin kuadran 4, diingatkan, saya tidak apa-apa, terima kasih saya. Dil, pala nate bilang gini, ya enggak ya. Diingatkan itu, saya terjebak pada kuadran 4. Karena ini berputar itu. Berputar loh dari asalnya ke pertama tidak tahu, tahu kamu tidak tahu, berputar. Jadi iki terus tahu bahwa kamu tahu. Wah, keminter terusan jadi tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya. Itu tentang itulah apa yang saya sampaikan tentang antara bodoh, pinter dan bodoh. Pembagian orang pinter dan bodoh menurut Plato. Itu baru filsuf Yunani kuno. Itulah yang tinggal yang pengantar-pengantar karya ilmiah juga. Jadi mantap di sini karo iki mau ngurokap karo iki. Yo jagoan juga kayak jago filsuf yang terkenal. Sing aku ya lumayan juga mau. Sing nomor loro ya. Orang bodoh itu bisa karena ini. Gampang kayak definisi. Ya. Iku masih lah. Ya. Jadi pesan saya terakhir terkait bodoh dan ini. Saya tidak apa-apa diingatkan dan saya jadi saya prinsipnya lain dari kiai-kiai. Aku nggak milih kiai-kiai liya, kok kiai-kiai. Lah kiai-kiai liya aku ngaku kiai. Saya nggak mau misal dipanggil kiai, bisa 6 dipanggil kiai. Engko kayak saya kayak siapa lagi Cak Nur, Cak Nun.
Cak Nun kan pas pidato ning acara walimahan Mbah Mus mantu. Kan Cak Nun mbok dipanggil kiai apa? Nun apa? MH Ainun Najib ngono. Ndadet lah aku mbok undang yen ngono mbok padake karo kebo. Ndine sebenarnya biasa Cak Nun diundang kiai aku mbok padake kebo to. Mudeng maksude. Ora mudeng. Kiai ku apa sih? Iki ben ngerti juga. Maksud wong sing iki sang kritik sing alergi banget nek ora diundang kiai. Bisa cilik-cilik ngono diundang kiai. Kok kiai ki opo ngono sih? Apa kiai delok ning Google? Salah, kurang tepat. Salah delok Google. Mosok ora ngerti Wikipedia ta apa? Ayo, wong tak entuk nggawa HP ya. Ben ngerti sisan kaya iki definisi. Ben kok koyo riki iso ngaji sithik nang omah. Kiai ora ndelok kiai ngono. Kok ada temen. Apa? Banterna ben aku ora salah. Kan? Benda ataupun orang yang dituakan malah ora dihormati ya. Pengertiannya, lah apa iso no? Oh, dituakan atau dihormati. Jadi dituakan dihormati. Iso nom hormati urung pantes jajak njol diundang kiai. Emangnya kebo. Lho kok aku ngomong kebo lho nyatane ono kebo. Di Solo, Keraton Solo itu disebut apa Jal? Kiai Slamet itu kan kebo. Nah, Kiai Kanjeng, apa itu Kiai Kanjeng? Kiai Kanjeng apa? Gamelane Mbah Ainun Najib iku disebut Kiai Kanjeng tuwa. Kiai Kanjeng. Barang itu semua, kewan kabeh mau Kiai Slamet. Wong sing ngono, Kiai Sadra, sapa Kiai Sadra? Goleki dajal Kiai Sadra. Iki ben ngerti syarat kritik sing boleh untuk kepengin diundang kiai lho. Engko aku jaga diri iki ben ora kepengin untuk diundang kiai. Wis nomor dadi diundang kiai. Iku mah yang dituakan atau yang Kiai Sadra sapa Kiai Sadra? Aja golek takuk-takuk yin anteng madhep ngisor terus. Kon mulai ya, Pak. Apa Lin? Kiai Sadra? Ya. Agama Kristen toh? Ya itu. Ya ben ngerti kok aku ora salah. Ngerti dadi kiai yang bocah saya jebleng bayi kayane di pondok ngono njaluk diundang kiai. Emang kebo. Memang apa? Itu maksudnya yang sang ngeritik. Wali padune Pak Alabung diundang kiai. Jauh. Ya, enggak. Saya murni ingin juga mau padang ora diundang kiai artine mondok-mondok ngono. Insyaallah ya. Ya oke. Wis ngono. Emang didadekno kebo. Jadi mau bener Cak Nun. Memang saya kebo diundang Kiai Nun apa? MH Ainun Najib, Kiai MH Ainun Najib. Ngerti MH Ainun Najib? Orang ngerti ya kayak gini. Oh, masa orang ngerti. MH Ainun Najib enggak mau loh. Ya, itu. Ya karena jadi akeh enggak ngerti definisi kiai itu. Jadi apa terus kudu kiai. Ya. Ustad. Ustad. Apa ustad? Guru besar itu. Lagi iso marai qiraah nek ustad. Lagi iso marai qiraah apa bayati lagu ngene suarane apa dipanggil al ustad apa. Ustad itu apa sih? Ustad itu apa sih? Menawa lek jare Yai Akil Sirat bukan ustad itu, tapi ustad. Mudeng.
kok enggak ekspresi kira mudeng iki. Bukan ustaz itu, tapi ustad dal ora dal itu. Apa gimana? Pokoknya itu ustad. Jadi ustad itu maknanya besar. Yes dendang pai, saya pala ya. Mosok mandul aku emas, sok kena men. Iya, mosok sumur saya dendang emas enggak pantes ini. Iya. Ya. Lho iki lek mulai kembali ke lab kembali ke kitab. Kembali ke kitab tekan ndi iki? Wal jahlul murakkab wis kok iku diwaca. Ayo Ma, wal jahlul murakkab. Jajal maca. Oh, iku susunan apa? Wa i'tiqadu. Nah, ngono. Ala ya. Wadalika syai apa? Wadalika syai mubtada, sedangkan wanune wafal, sedangkan syai itu bi khilafi ma ittaqadahu zalikal mu'taqid. Artinya piye? Bodoh murakab adalah keyakinan keyakinan adanya keberadaan sesuatu ala amrin atas apa iki? Masalah. Enggak clear iki maksudnya ala amrin maknanya apa? Ora amrin apa? Perkara. Keberadaan sesuatu pada perkara padahal wadzalika syai' masalah itu dikhilafi ma i'taqadu dzalikal mu'taqidu padahal itu tidak sesuai apa yang diiktikadkan diyakini oleh orang yang meyakini. Mislu apa itu? Ayo kok malah terus aku. Contohnya mislu i'tiqadil mujassimah pemujassamah. I'tiqate orang mujassimah itu di bawah sore. Al-misabiyah hum alladzi sabbahullah subhanahu bil haqqi fi sifatihi, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan Khalik dalam sifatnya. Ya, Gusti Allah ngene dipatekno karo manungsa, ngono ku wis diklaim. Ya iki makanya aku enggak ada. Gusti Allah kan ana maknane gini. Yadullahi ala aidi fauqa aidihim. Apa artinya? Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Ngono ku ngarteni piye? Tangan-tangan apa liyane? Teks yang ngono ku kan akhirnya bisa terjadi perbedaan. Yo tangan Allah, ngomong tangan Allah kan langsung. Bukan tangan itu, tapi kekuasaan Allah. Itu kan tafsir. Kan malah tafsir. Mbok maknane yadullah ono to yadun niku dimaknani kekuasaan. Ini contoh misalnya. Nah, kayak sumastawa ala arsy, kemudian Allah naik kepada arsy manggon ning kono. Di mana nih? Gusti Allah manggon ning arsy. Teks ngono. Salahkah orang darani ngono? Kan ndak. Lah musabe ngene iki ngono ku terus diklaim anu murakkab iku mau ngono aku sing kurang setuju. Ya beda pendapat ngono. Karena apa? Innal bari sesungguhnya i'tikate wong mujassamah iki mujassimah. Innal bari al khaliq maksud bari. Al khaliq Gusti Allah, al khaliq yang menjadikan subhanahu wa taala iku jismun berupa jasad. Dapate. Waqtiqadil mu'tazilati, dan seperti
keyakinannya orang Mu'tazilah bahwa bahwasanya Allah la yura, tidak dilihat di akhirat. Lah, Mu'tazilah pendapat Gusti Allah itu enggak. Kok cepet ayo. Gusti Allah itu enggak dilihat di neraka. Ngono ku berpendapat wong ning donya ya ora iso ngerti Gusti Allah kejaba Nabi Musa. Pendapat ngono ku diarani bodoh murakkab. Lah mriki anakku yang ngritik. Wallahu a'lam bishawab. Yassarana ta'allamana wa ta'allimana wa baraka fi ilmina al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.